Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam, Pak. Ya, suara saya didengar, bisa dengar? Bagus, Bisa. Pak. Cakep, cakep. Kayak saya. Oh. Kayak Bapak. Iya, Siapa, baik. Kak? Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian doa kita ini. Kita mulai dengan mendengarkan, mungkin kalau saudara bisa sambil memuji Tuhan. Ya, kita pujian yang pertama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pujian bahwa Tuhan memelihara kita anak-anaknya. Jikalau Tuhan memberi makan kepada burung-burung, memelihara bunga-bunga yang cantik, kita lebih berharga daripada semua itu. Tuhan pasti memelihara kita senantiasa. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Melalui online kami dapat menyatukan hati dan iman kami untuk beribadah menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun setiap saudara yang mengikutinya di rumah mereka masing-masing. Bahkan ketika rekaman ini diulang, Tuhan dapat memberkati setiap orang yang mengikutinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya akan baca dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel.
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita tadi, Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara, saya memberikan judul pada bagian ini adalah di saat terpuruk, di saat terpuruk. Saudara-saudara, saya memberikan kesaksian atau contoh. Selama pandemi ini saya melayani konsultasi dan doa bagi seorang bapak usianya hampir 50 tahun. Setelah lulus dari Akademi Perhotelan, dia bekerja di sebuah hotel bintang 3. Mulai dari yang paling rendah sebagai seorang waiter yang melayani tamu, sampai dengan menjadi seorang pimpinan, yaitu general manager di hotel itu. Saudara-saudara, tadinya hidupnya cukup sebagai seorang general manager, walaupun hotel bintang 3 cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dia bisa menyekolahkan 3 orang anaknya dan mencicil rumahnya. Saudara-saudara, pandemi corona membuat hotelnya harus tutup total. Pada awal pandemi tutup selama 6 bulan. Dan di situ semua karyawan tidak mendapatkan gaji. Hanya diberikan 10% daripada gaji mereka. Setelah 6 bulan pemerintah membolehkan buka hotel. Sudah dibuka hotelnya, tamunya hanya 10% daripada kapasitas yang dipunya. Sehingga tidak mencukupkan biaya operasional daripada hotel ini. Akhirnya setelah berlangsung selama 1 tahun, hotel ini harus tutup karena betul-betul tidak mampu lagi beroperasi dan tidak ada uang lagi. Saudara-saudara, Bapak ini yang adalah general manager harus mengundurkan diri tanpa mendapat pesangon sesen pun. Karena memang hotel nggak punya uang, sudah bangkrut. Saudara-saudara, Bapak ini mengatakan bahwa saya sangat bingung, khawatir, takut, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Di usia hampir 50 tahun, mencari pekerjaan di masa pandemi ini tidaklah mudah. Sedangkan 3 orang anak saya ada yang kuliah dan masih SMA. Hidup saya betul-betul susah, hidup saya sangat terpuruk. Saudara, contoh yang kedua, yang terakhir. Di suatu gereja saya pernah melayani seorang gadis muda, wanita muda. Orangnya cantik, sudah bekerja, penghasilannya baik, karirnya bagus, hidupnya mapan. Dan wanita ini sudah berpacaran dengan kekasihnya selama 3 tahun. Maka mereka sedang mempersiapkan pernikahannya. Saudara-saudara, kehidupannya penuh dengan pengharapan akan hari depan yang baik. Tetapi apa yang terjadi?
6 bulan sebelum pernikahannya ada benjolan pada payudaranya. Dan setelah diperiksa dengan teliti ternyata adalah kanker. Sehingga salah satu payudaranya harus diangkat. Seorang wanita muda yang cantik, karirnya bagus, kemudian sudah punya calon suami dalam persiapan menikah, lalu menghadapi persoalan hidup, sakit penyakit yang seperti itu. Lalu wanita ini mengatakan, hidupku sudah hancur dan aku tidak berguna lagi. Saudara-saudara, dia mengatakan, sekarang hidupku sudah hancur. Aku merasa tidak berguna lagi. Saudara, itulah keadaan daripada sebagian orang di sekeliling kita. Hidup yang terpuruk di dalam berbagai macam sebab. Saudara-saudara, keadaan yang demikian itulah yang sedang terjadi di dalam pembacaan Alkitab kita. Yaitu bahwa umat Tuhan yang ada pada masa itu hidup mereka sedang terpuruk. Terpuruk bagaimana? Yaitu bahwa mereka diserbu, mereka dijarah, lalu kemudian semua harta miliknya diambil, lalu kemudian mereka dibawa sebagai tawanan seperti budak di negeri asing, yaitu di Babel. Bahkan jikalau kita mengingat pada masa itu, bukan hanya kota Yerusalem, tetapi bait suci yang lambang kehadiran Allah, lambang penyertaan dan pemeliharaan Allah sudah dihancurkan, tinggal puing-puing. Seolah-olah hidup ini sudah betul-betul hancur dan Tuhan pun tidak dapat mereka jumpai. Karena bait Allah sudah dihancurkan, seolah-olah menggambarkan Allah tidak ada menyertai mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan hidup manusia yang terpuruk oleh karena berbagai macam sebab itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam bagian ini. Nabi Yesaya memberitakan kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan mereka dan membawa mereka pulang ke Yerusalem dan untuk memulai suatu kehidupan yang baru. Di tengah-tengah keadaan yang terpuruk, Allah melalui Nabi Yesaya membawa kabar baik, memberitakan kabar baik. Ketahuilah kamu yang sedang terpuruk, harta milikmu hilang. Kamu kehilangan semua kekayaanmu. Kamu kehilangan segala kebebasanmu. Sekarang engkau hidup menderita di tanah pembuangan. Bahkan seolah-olah Allah pun tidak dapat kamu jumpai. Rupanya Nabi Yesaya memberitakan kabar baik bahwa sesungguhnya tidak lama lagi Tuhan akan bertindak. Dia akan membebaskan mereka dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu kehidupan baru yang lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan pada masa itu, dan itu juga firman Tuhan bagi saudara dan saya. Jikalau ada orang yang mengalami kehidupan yang terpuruk, baik itu masalah keuangan atau ekonomi, masalah keretakan di dalam rumah tangga, atau mungkin karena sakit penyakit kita merasa terpuruk, atau berbagai kegagalan membuat kita merasa terpuruk, maka firman Tuhan mengatakan tidak lama lagi Tuhan akan datang untuk memulihkan hidupmu. Saudara, ada beberapa hal yang Nabi Yesaya sampaikan kepada umat Tuhan pada masa itu. Yang pertama, sesungguhnya Allah tidak meninggalkan mereka. Sesungguhnya Tuhan tetap menyertai mereka. Ia ada bersama-sama mereka di dalam kesusahan dan kehancuran hidup mereka.
Amin. Saudara, berkali-kali dikatakan janganlah takut. Tuhan katakan, sesungguhnya aku menyertai engkau. Secara simbolik, bait Allah sudah dihancurkan, tinggal puing-puing. Lambang kehadiran Tuhan itu sudah dihancurkan, tetapi Tuhan mengatakan, ketahuilah, walaupun engkau sudah terbuang sampai ke Babel di negeri asing, aku ini menyertai engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Saudara, inilah yang pertama, penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita. Ketika engkau merasa di dalam pergumulan-pergumulan hidupmu, engkau jatuh tergeletak, engkau terpuruk di dalam hidupmu itu, engkau merasa Tuhan itu begitu jauh. Alkitab mengatakan Allah datang menyapa kita. Dia mengatakan, aku ada bersama-sama engkau, aku menyertai engkau, dan aku tidak meninggalkan engkau. Amin. Yang kedua, Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya bahwa sesungguhnya engkau ini adalah ciptaanku, milikku yang berharga dan mulia di mataku. Dan aku sangat mengasihi engkau. Saudara bisa baca berulang-ulang. Yesaya 43 ayat 1 dan 4. Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan mengatakan bahwa engkau itu berharga di mataku. Kenapa? Karena engkau adalah ciptaanku dan engkau itu adalah milik kesayanganku. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu ada jemaat kita, anjing peliharaannya pudel warna coklat yang cantik sekali. Saya juga sangat luar biasa. Saya bilang, aduh seperti boneka ya. Anjing kecil mungil cantik itu berbulu coklat pudel itu tiba-tiba mungkin keluar dari rumah lalu hilang. Maka jemaat kita suami istri ini memposting di Instagram, di Facebook. Aduh tolong dong siapa yang ketemu. Tolonglah kembalikan ke rumah kami, hubungi nomor telepon ini. Saudara-saudara, anjing pudel yang cantik itu dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya. Dan merasa bahwa itu adalah berharga bagi mereka, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, Yesaya mengatakan kepada umat Israel pada waktu itu, Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau. Sesungguhnya itu engkau adalah berharga di mataku. Sesungguhnya bahwa engkau dicintai oleh Tuhan. Saudara, apakah cuma orang Israel, umat Allah pada masa itu yang dikasihi Tuhan? Tidak. Saudara dan saya adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena demi kasihnya itu sudah dibuktikan. Yesus mati di atas kayu salib, menderita untuk menyelamatkan kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya tadi dicatat, sesungguhnya engkau milikku karena aku telah menebus engkau. Yesus telah mati di atas kayu salib, membuktikan bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Yesus telah mati di kayu salib, membuktikan bahwa engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Amin. Sesungguhnya kita anak-anak Tuhan adalah dicintai dan berharga di mata Tuhan. Yang terakhir, bahwa Allah dengan kuasanya akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Wah, serta memulihkan hidup mereka, bahwa Allah menghukum mereka karena kesalahannya, tetapi Allah tidak membinasakan mereka. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Walaupun salah, dihajar, didisiplinkan, dipukul oleh Tuhan,
Tetapi Allah mengatakan, aku akan membawa kamu kembali ke Yerusalem, kembali kepada segala harta milikmu, hidupmu yang aman dan nyaman. Dengan kuasa Tuhan, Ia akan membawa mereka kembali. Saudara, itu berarti janji Tuhan bagi setiap kita. Ketika engkau dan saya terpuruk, mungkin karena masalah ekonomi, mungkin persoalan keluarga, mungkin karena kesehatan kita, Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Yehuda berharga di mata Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah ditebus dan dijadikan anak-anak Allah, saudara dan saya pun, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Maka kita dikasihi oleh Tuhan dan kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Allah berjanji Dia akan mengulurkan tangannya yang penuh kuasa dan kasih itu untuk menolong kita, membukakan jalan bagi kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan memberikan hari depan yang baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengamini, mempercayai, menggantungkan hidup kami kepada janji-janji pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita berdoa, kita mendengarkan sebuah pujian dan Anda juga bisa menyanyikannya di rumah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
terbaik. Pasti yang terbaik. Bapak Ibu, pujian yang sangat indah pada waktu kita menghadapi kesulitan pencobaan. Pada waktunya yang terbaik menurut Tuhan ada saatnya Dia pasti akan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa. Menyerahkan keluarga Bapak Ferry Kumala dan Ibu Cipeng. Kami mohon kiranya Tuhan memelihara keluarga ini. Kiranya Engkau melindungi mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik untuk Pak Ferry dan Ibu Cipeng. Bersama dengan anak-anak menantu dan cucunya. Tuhan peliharakan mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa Ibu Cipeng pada beberapa waktu akhir-akhir ini kakinya, lututnya sudah semakin baik sehingga ia bisa berjalan dengan lebih nyaman. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Irene dan Pete, Wilma dan Anton, untuk Berta dan Antoni. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang menjadi pemimpin, menjadi kepala. Tuhan yang menjadi pelindung dan pemberi berkat. Berkatilah ya Tuhan anak-anak menantu dan cucu daripada keluarga Pak Ferry di dalam hidup rumah tangga mereka dan juga di dalam segala usaha dan pekerjaannya. Jika ada kesulitan, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang masih kecil. Kami serahkan satu persatu kepada Tuhan. Baik ketika mereka belajar on-site di sekolah ataupun online di rumah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi, kesehatan dan kepintaran. Supaya semua cucu daripada keluarga Pak Ferry dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka dapat bertumbuh dengan sehat, baik secara fisik maupun di dalam pengetahuan
dan di dalam kerohanian. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur khususnya untuk keluarga Wilma dan Anton bersama dengan anak-anak mereka. Beberapa minggu yang lalu mereka menderita sakit, tetapi oleh pertolongan dan kuasa Tuhan mereka sudah mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan hidup mereka, kesehatan mereka, kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Ibu Edowati kepada Tuhan. Kiranya di dalam masa tuanya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan memberkati di dalam hati dan kehidupannya, supaya melalui iman dan penyerahan kepada Tuhan, ia senantiasa boleh merasakan nyaman dan penuh dengan sukacita. Berkatilah ya Tuhan anak-anak menantu dan cucu, baik untuk keluarga Melda yang di Jakarta, untuk Linda dan Benny, untuk keluarga Doni. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Kami berdoa untuk semua cucu Ibu Edowati, baik untuk Alex, Enis, Rachel, dan Kesia yang sekolah, baik online maupun onsite. Tuhan berkati anak-anakmu ini. Kami berdoa untuk William dan Arthur yang kuliah. Kiranya Tuhan membimbing dan memberkati mereka. Walaupun jauh dari orang tua, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan William dan Arthur. Tuhan memberikan sukacita, kepandaian, biarlah setiap semester mereka boleh lulus dan pada waktunya mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Ibu Edowati berdoa di dalam dan bersyukur bahwa William akan diwisuda pada bulan April nanti. Keluarga ini berencana untuk hadir di sana ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan di dalam semua persiapan mereka. Jika ada kesulitan, Tuhan yang membukakan jalan supaya pada waktunya mereka boleh pergi dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga Thomas Tambunan yang rencananya hari ini istrinya akan menjalani operasi sesar untuk kelahiran anaknya. Tuhan, kami menyerahkan Thomas dan Selen dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati, terutama untuk Thomas dan Selen yang di dalam keadaan sakit. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan. Di dalam pertolongan daripada Tuhan, operasi sesar nanti bisa berjalan lancar dan anaknya lahir dengan selamat. Dan Tuhan akan memberikan kesehatan untuk Selen dan Thomas. Kesembuhan, kepulihan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, mengajak setiap jemaat kami yang sedang berdoa. Tuhan, tiliklah hati kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami yang diucapkan melalui bibir mulut kami, yang ada di dalam hati kami, yang ada di dalam jiwa kami Tuhan. Segala seruan kami ya Allah, baik itu juga semua keluh kesah, semua kekhawatiran, semua ketakutan kami, semua air mata kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau akan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Tuhan akan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita mendengarkan pujian yang berikut.
sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Ya, kami perlu Kau Tuhan karena Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami. Mari kita kembali memasuki doa kita yang terakhir. Saudara bisa berdoa pribadi masing-masing. Bawalah pergumulan saudara kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, kesulitanmu, masalahmu. Katakanlah kepada Tuhan dan percayalah dengan penuh iman bahwa Ia sanggup menolongmu. Ia mendengar doa-doamu karena Ia mencintai engkau dan saya. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang maha murah dan maha kasih. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Jeffrey dan Ibu Pei Fang. Kami serahkan keluarga ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai memelihara hidup mereka. Melindungi mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Engkau memberkati di dalam kerohanian mereka. Mereka boleh hidup dekat kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kesehatan Bapak Jeffrey. Kadang-kadang masih sering batuk-batuk. Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Jamalah tubuhnya Tuhan. Berikanlah kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami juga berdoa mengucap syukur
Untuk Jennifer yang sudah lulus ujian S1-nya. Hanya tinggal wisudanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan dan berkat Tuhan untuk Jennifer. Selama masa pendidikannya, ia bisa menjalaninya dengan baik. Engkau sudah mencukupkan segala kebutuhannya. Engkau sudah menolong dan memberkati dia sehingga Jennifer sudah lulus. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sangat bersukacita. Dan kami tetap berdoa menyerahkan Jennifer untuk hidup dan masa depannya. Kiranya Tuhan yang memimpin dia, memberkati masa depannya. Ia boleh mendapatkan hari depan yang baik daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami ingat untuk Janet yang bekerja di Jakarta. Tuhan, kiranya Engkau memberkati anakmu ini, melindungi dia, memberkati tugasnya sehari-hari di kantor. Ia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan ia boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah tempatnya bekerja. Kami menyerahkan Janet dan Jennifer, hari depan mereka kepada Tuhan. Kiranya Engkau mempertemukan jodoh yang seiman, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk hari depan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak H. Huta Barat yang ada di Bogor. Tuhan, Pak Huta Barat memberitahukan bahwa akhir-akhir ini ia seringkali mengalami vertigo, pusing. Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba-Mu ini. Tuhan, berkati dokter-dokter dan obat-obat yang digunakan, supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan, Bapak Huta Barat mendapatkan kesembuhan daripada vertigonya. Biarlah di dalam masa tuanya ia boleh mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anaknya, untuk keluarga Kris yang ada di Kalimantan, untuk keluarga Bapak Silain yang ada di Bogor, dan untuk keluarga Erik Huta Barat yang ada di Bandung. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga ini dalam hidup rumah tangganya, dalam pertumbuhan anak-anaknya, dalam pendidikan anak-anaknya, dan di dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Ating dan Ibu Grace Sugandi. Tuhan, kami menyerahkan kedua hamba-Mu ini kepada Tuhan. Di dalam memasuki masa tuanya, kami mohon Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati. Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Berkatilah pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam segala hal yang mereka kerjakan, boleh memperoleh hasil yang baik daripada Tuhan. Kami ingat untuk putranya, keluarga Andrew dan Karina. Kiranya Engkau lah Tuhan yang senantiasa mendampingi kedua anak-Mu ini dalam hidup rumah tangga mereka, dalam pekerjaan dan pelayanannya di gereja. Demikian pula untuk segala usahanya. Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan campur tangan dan memberkatinya. Mungkin ada kerinduan atau harapan-harapan bagi hidup rumah tangganya. Kami berdoa kiranya Engkaulah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha tahu, Tuhan akan memberkatinya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk Felis yang bekerja di Singapura. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan yang baik, Engkau lindungi dia dari mara bahaya, dan memberkati pekerjaannya sehari-hari. Biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa menyertai Felis. Demikian pula kami berdoa, walaupun jauh daripada orang tua, jauh daripada jemaat di sini, Tuhan tetap menolong Felis untuk hidup dekat kepada Tuhan. Kami ingat juga untuk Ibu Linda Damayanti, kiranya Engkau berkati Ibu Linda di dalam masa tuanya, kekuatan dan kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai hidupnya. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Sugandi dan istri dengan anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Engkau peliharakan rumah tangga mereka. Berkati hidup
keluarga ini Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang melimpah daripada Tuhan. Berkatilah pekerjaan dan usahanya di dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan campur tangan dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga mau berdoa, menyerahkan Ibu Siulan kepada Tuhan. Jikalau pada saat ini dalam 1-2 hari ini kesehatannya kurang baik, Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau melawat Ibu Siulan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa Tuhan. Jamalah tubuhnya, berkatilah obat-obat yang dia minum, supaya melalui pertolongan dan kuasa Tuhan, ia akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Femel dan Andi dalam hidup pribadi mereka, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Demikian pula untuk kerohanian dan juga pelayanannya di gereja. Berkatilah kedua anakmu ini Tuhan. Pimpinlah kehidupan dan masa depannya. Terima kasih ya Bapa. Akhirnya hamba berdoa untuk keluarga Bapak Sahat Panjaitan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Sahat Panjaitan dan Ibu Susan Pohan bersama dengan anaknya Kailan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati rumah tangganya dan juga pekerjaannya di kantor. Segala sesuatu boleh diberkati oleh Tuhan. Kami ingat juga untuk orang tua kami, Ibu Dorcas Sitompul. Di dalam hari tuanya, kadang-kadang ia mengalami kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa dan mohon Tuhan melawat dia, menjamah tubuhnya, memberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hamba-Mu mengangkat tangan dan sekali lagi membawa semua saudara kami, anak-anak Tuhan, yang saat ini sedang berdoa, yang tidak disampaikan kepada hamba-Mu pendeta ini Tuhan. Tetapi mereka sedang berdoa. Dan hamba-Mu percaya Tuhan ada bersama mereka. Tuhan sedang mendengar doanya. Pilihlah hati mereka Tuhan. Dengarkanlah doanya. Dan kabulkanlah segala yang baik untuk hidup mereka. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kalau